Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidul Ihsani Nuryanto, NRP 0321040049 dari kelas D4 ME 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mesin fluida. Yang pertama adalah prosedur pengujian dan pengambilan data. Untuk yang pertama ada pompa sentrifugal. Yang pertama, masukkan data setting kecepatan ke speed input yang sudah ada di web yang disediakan oleh yang sudah ada di web. Lalu kedua, atur slider bukaan katup ke bukaan terbesar. Klik tombol run, lalu akan muncul data. Lalu catat data perubahan volume, durasi waktu, tekanan keluar, tekanan masuk, dan aliran listrik. Ulangi langkah 2, 3, dan 4 untuk bukaan katup berbeda sebanyak 5 kali. Ulangi langkah 1-5 untuk semua kecepatan yang lain. Yang kedua ada pompa mixed flow. 1. Buka gate valve untuk mengosongkan collecting tank. Tutup gate valve setelah collecting tank kosong. Buka penuh delivery valve, jalan pump, dan setting kecepatannya. Nah, ini untuk untuk pompa langsung. Yang kedua ada kompresor sentrifugal. Buka katup discharge, lalu jalankan motor dan kompresor. Yang ketiga, catat tekanan dan temperatur suction dan discharge. Yang keempat, catat beda ketinggian di venturimeter. Yang kelima, variasikan bukaan katup discharge dari buka penuh hingga tertutup penuh. Yang keenam, catat data seperti di poin 3 dan 4 untuk setiap variasi bukaan. Yang terakhir, ulangi langkah 3-5 untuk kecepatan putar yang berbeda. Yang keempat, ada rangkaian pompa seri dan paralel. 1. Mesin dalam kondisi mati. 2. Katup dengan konfigurasi berikut. 1. Buka V1, tutup V2, tutup V3, buka V4, dan buka V5. Jalankan pompa 1 dan atur kecepatannya. Pompa 2 biarkan mati. Catat variabel-variabel berikut. 1. Debit aliran yang ditunjukkan oleh rotameter. 2. Tekanan di P1 dan P2. Yang kelima, ada variasikan bukaan katup P5. 6. Untuk setiap variasi bukaan katup, catat variabel-variabel terukur seperti pada langkah 4. 7. Kembalikan bukaan P5 ke bukaan penuh. 8. Variasikan kecepatan pompa putar pompa 1 untuk variabel kecepatan ulangi langkah 4-7. Ini untuk pengolahan data. Yang pertama ada pompa sentrifugal. Jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Hitung debit aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula Q sama dengan delta V per delta T. Yang ketiga, hitung beda tekanan discharge suction, yaitu delta P. Dengan rumus P keluar sama dikurangi P masuk. Yang keempat, hitung head yang dihasilkan pompa. Dengan rumus H sama dengan delta P per Rho kali G. Yang kelima, hitung daya hidrolik pompa, pH. Dengan Rho kali G kali H kali Q. Atau bisa dengan Q dikali delta P. Hitung daya mekanik yang disuplai motor. PM sama dengan 3 min akar VI. Di mana V adalah tegangan inot motor. I besar arus yang mengalir. Dan adalah faktor daya. Yang ketujuh, hitung efisiensi. pH per PM kali 100%.
Yang terakhir, lakukan perhitungan untuk seluruh titik data dan tabelkan selalu buat grafiknya. Grafik delta P versus Q, grafik H versus Q, grafik PH versus Q, grafik PM versus Q, grafik efisiensi versus Q. Yang kedua ada pompa mixed flow. Sama seperti tadi, semuanya. Cara-caranya sama seperti tadi. Yang ketiga ada kompresor sentrifugal. Jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Ubah satuan tekanan suction dan discharge dari satuan relatif bar per G ke satuan absolut KPA, bar per A, dan lain-lain. Hitung massa jenis discharge suction menggunakan persamaan gas ideal, yakni P sama dengan Rho R kali T, di mana R adalah konstanta gas individual udara. Lihat tabel di atas. Keempat, ubah beda tekanan venturimeter atau delta P ke satuan PA. Hitung kecepatan aliran dengan formula V dis sama dengan akar 2 delta P per KV P dis, Rho dis, di mana KV sama dengan 0,288 adalah loss koefisien di Venturi. Hitung laju aliran massa aliran fluida untuk setiap titik data dengan formula M sama dengan Rho dis kali V dis dikali A dis. Yang kesembilan ada rasio tekanan RP, di mana RP sama dengan P dis per P suction. Yang ke-10 hitung temperatur isentropik keluar. T dis atau isen per T suction sama dengan P dis per P sux pangkat K-1 per K, di mana K sama dengan 1,4. Yang 11, hitung head isentropik dengan rumus H sama dengan K per K-1 RT suction per G. Buka kurung RP pangkat K-1 per K-1 tutup kurung. K12 ada hitung kerja isentropik dan daya aktual. W isen sama dengan M dot buka kurung hadis atau hadis isen min H suction sama dengan M dot CP T dis isen min T suction. W aktual sama dengan M dot buka kurung hadis aktual min H suction sama dengan M dot CP T dis aktual min T suction. Nanti silakan tentukan CP dari tabel sifat udara. Yang ke-14 atau yang terakhir, yang ke-14 hitung efisiensi isentropik. Efisiensi isen sama dengan W isen per W aktual. Yang kelima ada hitung efisiensi isentropik. Sama seperti tadi. 16 hitung daya mekanik yang disuplai motor PM sama dengan VL VI sama itu tanda. Di mana V sama dengan tegangan inot motor. I besar arus yang mengalir sama dengan 0,8 adalah faktor daya. 16 hitung yang ke-16 itu efisiensi total. Efisiensi total sama dengan W isentropik per PM kali 100%. Lakukan perhitungan seluruh titik data lalu dan tabelkan lalu buat grafiknya.
Yang terakhir ada rangkaian pompa seri dan paralel. Jika Anda lebih nyaman bekerja dengan satuan SI, ubah data-data ke satuan SI. Itu beda tekanan discharge suction dengan delta P sama dengan P keluar min P masuk. Di mana untuk konfigurasi paralel P keluar adalah rata-rata tekanan keluar kedua pompa. Hitung head yang dihasilkan pompa. H sama dengan delta P per Rho kali G. Hitung daya hidrolik pompa, yaitu pH sama dengan Rho GH kali Q. Atau Q sama Q dikali delta P. Hitung daya mekanik yang disuplai motor masing-masing pompa. P1, VL1, P2, VI2, di mana V adalah tegangan input motor, I besar arus yang mengalir di masing-masing motor adalah faktor daya mekanik konfigurasi pompa. Pompa tunggal PM sama dengan P1, 2 pompa seri dan 2 pompa paralel. PM sama dengan P1 plus P2. Hitung efisiensi. Efisiensi sama dengan PH per PM kali 100%. Lakukan perhitungan di seluruh titik data dan tabelkan lalu buat grafiknya. Karakteristik pompa. Yang pertama ada pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal memiliki prinsip kerja yaitu mengubah energi kinetis yang berawal dari kecepatan aliran sebuah fluida menjadi energi potensial atau energi dinamis. Yang kedua ada pompa mixed flow. Pompa mixed flow merupakan gabungan antara pompa sentrifugal dan aksial. Imperial pada mixed flow pump cenderung dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mendorong cairan kedua arah radial dan aksial. Yang ketiga ada kompresor sentrifugal. Kompresor adalah peralatan mekanik yang digunakan untuk memberikan energi pada gas, kepada fluida, gas atau udara, sehingga gas atau udara dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain secara kontinu. Yang terakhir ada rangkaian pompa seri dan paralel. Pompa dapat kita pasang atau operasikan paralel atau seri. Jika kita ingin menaikkan kapasitas, pompa akan kita operasikan paralel dengan syarat head pompa sama. Sedangkan jika ingin kita menaikkan head atau tekanan discharge pompa, kita dapat mengoperasikan secara seri dan syaratnya pompa kedua harus lebih rendah kapasitasnya. Sebab jika sama maka akan ada kapitasi. Pompa pertama kita sebut pompa pengirim atau pompa utama, sementara pompa kedua kita sebut sebagai pompa booster atau pompa peningkat tekanan. Dari beberapa pengalaman beberapa engineer di lapangan mengatakan jika dua pompa digabungkan maka kelipatan yang dihasilkan secara rata-rata menjadi 2/3 dari satu pompa. Yang terakhir adalah tabel perhitungan. Di sini ada kecepatan putar, lalu debit, beda tekanan discharge suction atau delta P, dan head pompa. Nah, dari data yang ada kita dapat mencari luas penampang, kecepatan spesifik, kecepatan kapasitas spesifik, dan head spesifik. Dan seperti ini tabelnya untuk yang mixed flow. Nah, ini Q versus V. Dapat dilihat menunjukkan hubungan antara Q dan V dapat disimpulkan semakin debit maka semakin besar nilai spesifiknya. Nah, ini untuk ya pompa sentrifugal. Dapat disimpulkan dari tabel yang ada hubungan Q dan V dapat disimpulkan maka bahwa semakin besar debit maka akan semakin tinggi spesifik pompa kecuali pada kecepatan 2470.
Dapat disimpulkan dari grafik Q dan H, dapat disimpulkan bahwa semakin besar debit maka juga semakin besar head pompa walaupun cuma sedikit berbeda. Ya, sekian dari saya, Agil Denisani Nuryanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.